Assalamualaikum, Prof. Apa kurus beliau sekarang? Wajahnya saya tambahkan. Assalamualaikum, Bro. Ya, get flat ini nih. Kata Prosan, tambah ganteng, tambah bersih. Saya mulai belajar ngantor Senin Kemis di Gedung E. Oh, ada di nilai nih. Ada Gedung E itu belum bisa ke S2, ngajarnya belum bisa. Iya, Bapak, siap. Dia itu backgroundnya gedung E ini apa? Jadi enggak, ngantornya di sana. Gedung E, ada di Milan. Ya, saya ada di Gedung E. Iya, di selatan sampai ke Pokeriani. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Semoga seterusnya selalu sehat ya, Bro. Sebelahnya. Iya, Oke, Bro, mohon izin saya memberikan ujian kepada bimbingan, Bro. Iya, siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua, barangkali sebagai masukan untuk saudara. Ini agak unik ya. Mungkin ada reasoning dari saudara. Kenapa judul ini ada yang dibuat gede, artinya huruf kapital, ada yang padat dan kenapa harus dikecilkan. Ini agak unik. Siapa tahu dari sisi kebahasaan ada reasoningnya itu. Padahal seharusnya kalau itu di kapital kan ya mau bi, mau sang, mau yang ya harus besar semua. Tapi nanti barangkali ada riwayatnya, ada sejarahnya. Nah kemudian saya melihat dari apa saudara ya, ini sebetulnya memang belum bisa dikatakan yang mau diperbandingkan itu apanya. Ini yang penting. Substansi hukum yang mau dibandingkan itu harusnya secara jelas karena persoalan ini masalah di perbandingan hukum pidana. Tentunya yang mau diperbandingkan apa? Misalnya apakah tindak pidananya, apakah kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya, atau masalah pidana dan pemidana. Nah oleh karena itu saya lihat pilihan terhadap teori hukumnya itu belum ketemu. Ini nanti perlu ada jawaban. Biasanya kan kalau mahasiswa mengambil bidang hukum pidana, salah satu yang dijadikan referensi adalah punya Prof. Badar Nawami Ali, gitu ya. Karena beliau juga getol sekali perhatian beliau terhadap perbandingan hukum pidana kita dalam rangka pada waktu itu dalam rangka untuk membangun hukum pidana nasional yang tahun 99 sudah mau diundangkan itu penuh dengan warna perbandingan hukum pidana karena penggunaan asas adaptif yaitu asas yang mengakomodir perkembangan hukum di dunia internasional untuk pembangunan hukum pidana. Nanti diberikan reseling seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, barangkali yang perlu ditekankan adalah jangan digunakan bahasa yang berklise. Misalnya contoh, besar kemungkinan korupsi akan terus menjamur. Menjamur itu kalau hujan. Kalau nggak hujan, nggak jamurnya nggak tumbuh. Kalau jadi kerakap, menjadi apa? Ini kerakap. Bukan jamur panu. Jamur panu begitu. Gunakanlah bahasa yang lebih tegas. Yang tidak ada muncul perdebatan, muncul interpretasi. Tetapi juga begini, apakah benar Indonesia yang tidak menekankan penjatuhan pidana mati itu menjadikan darurat korupsi yang obatnya, ultimum remedium, obat terakhirnya itu adalah harus berani penjatuhan pidana mati. Karena penelitian kalau saudara IS itu, saya senang itu, karena biar kasus yang di Lampung itu masa bupati, mulai dari Lampung Tengah dulu, yang sekarang, kemudian ditambahkan Lampung Selatan, ya kan, ditambahkan Lampung Utara, kemudian ditambahkan kasus yang ada di Mesuji. Tidak ada dorongan untuk penjatuhan pidana mati.
Tapi dua kasus besar yang terkait dengan Menteri Sosial, ya bilang di Batubara itu, kemudian satu lagi itu kasus Asabri, kasus apa yang sebelumnya jasa marga kayak asuransi itu yang sampai 20 triliun tadi, yang asal Jiwasraya itu hasil penelitian kami ini nanti sangat relevan sekali untuk mendorong mereka. Kita harus berani seperti Cina. Cina yang negara komunis yang sangat sekuler saja, banyak menterinya, bahkan sampai kemarin kan pakai apa ya, perdana menterinya kayak gitu, itu sampai dipidana mati. Artinya tidak ada semacam eksepsional di Indonesia itu. Kalau pejabat atau penguasa pemerintahan itu seakan-akan kebal terhadap ancaman pidana mati. Jadi 3 pertanyaan ini yang paling diajukan kepada saudara, barangkali nanti bisa bertemu yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak ini atas pertanyaannya. Saya akan menjawab satu persatu mulai dari pertanyaan pertama terkait judul yang di mana ada huruf kapital dan huruf kecilnya. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan, Pak ini menurut pendapat saya aja, karena sebelum-sebelumnya dalam judul pada kata-kata yang kata sambung ataupun kata penghubung itu memang dipakai huruf kecil. Jadi itu menurut saya Pak, barangkali kalau untuk judul ini yang dibuat alfabet secara huruf kapital itu umumnya pada umumnya ya seperti yang kita pahami judul tes itu dibuat huruf besar semua. Makanya tadi kalau ada balangan dari reasoning apa gitu. Tapi kalau tidak ya harus dikembalikan penggunaan huruf kapital semua. Baik Pak. Terima kasih. Terus yang kedua apa? Kemudian yang kedua dalam abstrak tentang perbedaan yang menonjol antara apa yang akan diperbandingkan itu memang tidak terlihat Pak. Akan tetapi penjabaran di dalam hasil maupun kesimpulan itu saya jabarkan karena mengingat dalam abstrak terbatas kata-kata yang harus digunakan. Nah, maksud saya begini, tidak apa-apa, walaupun belum kamu rumuskan di dalam kerangka teori, akan lebih bagus dan sangat relevan sekali teori-teori yang terkait dengan perbandingan hukum pidana itu dimasukkan, sehingga orang membaca itu tuntas. Membaca, konsep teori yang dikembangkan oleh saudara Kusuma Edi ini adalah jelas itu adalah konsep di dalam hukum pidana. Kemudian untuk pertanyaan ketiga terkait menyetujui atau tidak tentang penjatuhan pidana mati, secara pribadi saya menyetujui Pak. Karena maaf Bu, secara pribadi itu subjek peneliti berarti mengambil sikap. Sikap kamu terhadap keberagaman pandangan, kamu mengambil sikap ini, itu maksudnya begitu ya? Dengan alasan begitu banyak di Indonesia ini ada tindak pidana korupsi yang ada pengulangan pidana korupsi itu beberapa contohnya hanya dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun yang saya ketahui. Dan kemudian untuk pidana-pidana korupsi yang lain itu ada ancaman minimum dan maksimumnya. Dan itu menurut saya kenapa harus ada sanksi minimum yang bila disandingkan dengan pidana lain, kenapa harus seringan itu penjatuhan pidana penjara. Sementara kalau efek jerah, menurut saya banyak terpidana korupsi lain
yang setelah melakukan korupsi kemudian dipidana, kemudian melakukan pidana korupsi kembali, mereka melakukan pidana korupsi kembali, Pak. Tidak ada efek jera yang berarti menurut mereka, karena secara pribadi mungkin mereka akan bisa mengembalikan lagi harta-harta kekayaan mereka. Jadi menurut saya selain pidana mati juga perlu adanya sanksi yang diberikan kepada terpidana untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pejabat kembali atau tidak diperbolehkan kembali seperti atau itu. nyalon kepala daerah Iya, lagi. betul, Pak. Ini memang saya membaca hasil tentang saudara. Apakah persoalannya di aspek hukum pidana, ataukah hukum yang lain, ataukah nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan, misalnya contoh, kenapa hakim tidak berani menjatuhkan pidana mati? Apakah faktornya itu faktor aspek hukum ataukah aspek non hukum? Misalnya contoh, peradilan di Cina itu barangkali sudah ratusan pejabat negara yang dihukum mati. Di Indonesia, menurut hasil penelitian saudara, belum ada satu pun pejabat negara, pejabat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan yang melakukan korupsi dipidana mati, termasuk dilakukan. Ini apa backgroundnya? Karena saya tidak sekedar aspek hukum pidana, artinya regulasinya ada, ancaman pidana mati ada, tetapi ada aspek lain yang mendorong untuk tidak menerapkan atau menjatuhkan pidana mati. Menurut saudara apa kira-kira? Menurut saya mungkin karena adanya faktor budaya. Adanya budaya, terus itu ada faktor hak asasi manusia. Itu hasil penelitian kamu atau wawancara kamu atau dari mana? Hasil wawancara juga Pak, terhadap hakim tipikor. Terus pada waktu tadi kamu kan sampaikan, pada saat penjatuhan pidana yang dipandang ringan itu kan memiliki potensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana korupsi kembali. Disampaikan tidak? Bagaimana jawaban narasumber kamu? Bagaimana Pak? Jawaban narasumber kamu ada nggak? Tadi kan hanya sampaikan masalah aspek budaya gitu kan. Kalau sampai ada pemberatan bagaimana? Ini kan masalah pemberatan Pak. Ada pengulangan tindak pidana korupsi gitu. Apakah nggak perlu dijatuhi pidana mati? Iya, ini kan perbandingan pengaturan pidana mati. Kalau di Cina begitu sudah terpenuhi unsurnya untuk diancam pidana mati, dieksekusi. Kalau di Indonesia kan enggak, ditunda dulu karena unsur Pancasila, HAM, kemudian kita ini negara-negara yang berjiwa sosial dan seterusnya, ya seperti itu sehingga tidak ada pidana mati. Jadi pemberatannya cukup dengan pidana penjara. Iya Pak. Sama kalau nggak salah pemiskinan harta kekayaan. Pemiskinan apa bahasanya? Perampasan harta kekayaan. Hasil dari korupsi. Iya. Oke, saya kira dulu. Oh iya, selanjutnya Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Kusuma Kirgini. Iya. Itu lama ya. Apa itu penggarapan prestasi. Dan saya ada perubahan sebentar dari Pak Edi. Judul pertama sama judul terakhir ujian ini berbeda. Karena saya lihat memberatkan yang judul yang pertama itu ya. Iya. Karena judulnya itu berdasar apa mengenai mana yang diperbandingkan itu implementasi eksekusinya, dari pidana matinya. Kalau ini gawat, berat itu karena berat itu harus untuk aktivis. Kayaknya saya pikirkan setelah saya baca, akhirnya
implementasi pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan, atau sifatnya bersifat teoritis saja yang perbandingan, ya, gitu. Jadi adalah judulnya semacam ini, perbandingan pengaturan pidana mati pada tindak pidana korupsi di Indonesia dan Cina. Kemudian di tulisan covernya ini ada kata huruf kecil yang untuk campuran. Ini cuma terang ya. Ini padanya itu pada tindak. Nah, saya ingin mengingatkan ada konstruksi berpikir dulu supaya memudahkan Anda. Ini kan mengadakan studi tentang perbandingan. Kalau bicara tentang perbandingan, kita harus ada batasan yang mau dibandingkan berapa, pedomannya apa. Saya cenderung Anda di dalam ruang lingkup itu mengikuti bahasan atau bagian daripada halaman 33. Ya, ada dua pendekatan makro dan mikro, ya. Yang makro itu, yang mikro itu comparison of legal terms banyak dari sampai berapa itu. Dan yang makro legal organization. Nah, di sini ada ambil dua ini, bagian-bagian mana yang menjadi ruang lingkup mengatur Anda yang inhil dengan masalah yang akan Anda bahas, ya. Sebab saya lihat masalahnya ini ada tiga, sepertinya itu merupakan rangkuman dari satu masalah sebetulnya. Kayak masalah pertama itu bagaimana pengaturan pidana, jadi legal normnya, kan. Nah, kalau dilihat dari situ langsung ada di antara norm dua pihak itu kan ada perbedaan dan ada samaan. Yang ketiga, khusus mengatur tentang perbandingan aturan pidana mati. Nah, apa bedanya pengaturan pidana mati dengan aturan pidana mati? Itu ada numpang ini, ya kan? Tapi kalau Anda berdasarkan pada pola pendekatan yang makro dan itu, tinggal pilih legal normnya, application misalnya, kan? Gitu. Ambil apa metode yang gampang saja, yaitu legal institusinya apa, lembaga yang dilaksanakan itu apa. Jadi juga bisa. Jadi enggak ini ya, enggak terkata-kata ini. Tapi ya sudah, saya hargai tulisan Anda, tulisan saya punya keyakinan Anda kematian itu. Ini satu bahasa Indonesia. Tapi ada hal yang saya belum temukan. Ini pidana mati untuk korupsi di Indonesia ini ada nggak? Kalau dalam aturan ada, Pak, tapi Di mana? dalam pasal 2 ayat 2. Saya nggak ada pada pasal 2 ayat 2. Saya buka itu nggak ada kata-kata hukuman mati, itu peraturan lain. Ada perubahan dari undang-undang nomor 20/2004-nya. Coba Anda baca, kalau ada menyebut itu baca pasal. Ada menyebut diberlakukan undang-undang pidana mati. Saya kalau nyari susah sehingga. Tapi dalam pengetahuan hukum saya memang ada itu, tapi peraturan itu ada lagi. Ada pasal 2 ayat 2. Saya baca rumusan dari itu nggak ada kata-kata itu. Ada di pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Iya, kita baca. Iya, baik, Pak. Sebentar. Apa Anda menyebutnya apa? Yang dikutip pasal 2 ayat 1 aja, Pak. Itu, jadi ini yang saya maksud dengan legal norma, normanya di sini, normanya di sini. Itu sudah perbandingan. Coba nanti Anda cari ya, dilihat.
Memang kalau Indonesia itu menyebut pasal 2, paragraf 2. Kemudian yang kedua, yang ada perbandingan yang menggunakan metode makro dan mikro tadi, ya, ini bisa apa saja yang akan diperbandingkan. Jadi dalam ruang itu ada sebut aspek hukumnya, aspek filosofisnya, misalnya kan, aspek kelembagaannya, itu. Jadi kalau yang menyangkut banyak aspek hukum bicara di dalam perasaan di dalam aturan kemana korupsi di dalam hati itu. Ya, di dirinya ada saya sebut. Jadi ada, saya nggak ketemu kata-kata mana di situ. Itu saya ada salah itu. Nah, kemudian hal yang dikatakan dalam pidana mati perbandingan antara Indonesia dengan ini adalah korupsi. Tapi korupsi itu kan banyak. Ya kan? Kalau berdasarkan hukum Indonesia, korupsi itu sudah mengcover juga beberapa undang-undang awal yang mengcover menjadi daerah korupsi. Ya kan? Masuk 8 dia, ada banyak pasal. Nah, sementara di dalam awal ini selalu ada sebut melakukan korupsi yang dalam bentuk tidak ada penyuapan. Ya kan? Itu kan sudah perbandingan. Terserah mereka mau melakukan silakan, tapi itu perbandingannya. Jadi perbedaan di tempat penjara itu tidak ada tindak pidana korupsi yang berupa tidak penyuapan. Saya juga ada yang lain, gitu kan? Bahkan sekarang sudah melebar tindak pidana pencucian uang, ya kan? Sangat luas korupsi di Indonesia. Kalau di China sepertinya kalau saya baca itu hanya terhadap penyuapan saja. Sebenarnya sederhana saja tidak berbanding semacam itu. Terus tidak usah terlalu menjadi. Dan ada tunjukkan ini perbandingan yang mengenai ini. Itu. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu membahasnya. Tapi ya dalam program ini memang ada basic teori. Tadi basic teori yang saya bilang tadi. Makro, ya. Kemudian di sini juga ada simbol tentang sudah ada simbol tentang apa itu pelaksanaan. Ada simbol. Iya. Jadi Indonesia pernah ada pelaksanaan di mana ada berbanding ini yang pelaksanaan di dalam. Tidak ada pernah juga di dalam karena korupsi. Belum pernah ada pun. Belum pernah kan? Ya, memang cukup para urusan anak kebanyakan bicara tentang Indonesia, bukan pidana Cina-nya, ya kan? Tapi yang jelas, naskah ini harus betul kepada yang ada perbandingan itu hal apa saja yang belum dilihat pada saya. Saya ngambil dalam bangun ada sebut undang-undang dasar teori makro dan mikro dari ilmu perbandingan. Itu pendapat siapa yang ada? Kemudian ya, secara internasional. Nah, kemudian hal lain yang menjadi pemikiran dan pemahaman saya yang bisa paling berat. Ada dua perbedaan secara filosofis dalam mau menggunakan pidana mati antara orang Indonesia dan Cina. Tadi sudah disinggung oleh Pak ini, ya. Tapi dari segi historical background atau sejarah, memang ada perbedaan, ada ideologi dari negara masing-masing. Kalau yang Cina itu lebih arah pada marxisme, kalau kita arahnya Soekarno ya kan seperti sekarang. Dan Pancasila itu
Kan begitu ya. Tapi yang jelas kesamaan juga harus ada situ. Ada kesamaan antara politika Indonesia sama Cina. Dasar pemikiran yang luar biasa tetap asas adalah aliran yang kita aliran kontinental Eropa. Jadi kita berbasis pada asas legalitas. Sama legalitas kita sama antara Indonesia karena Cina asalnya juga dari Eropa kontinental. Belakangan sekarang non kalau sudah beriman pemikiran orang Indonesia nah kemudian sedikit ada dalam mengenal sumber ini ada menurunnya untuk peningkatan kepolisian untuk hakim untuk akademisi. Ini maksudnya sama. Untuk apa yang untuk wawancara untuk materi Indonesia saja, atau Cina juga, dapat sama. Itu maksudnya di wawancara yang berkaitan dengan Cina, ya kan? Ya. Kalau tidak, saya itu ada berikan informasi. Pada informasi yaitu mengenai pengumpulan data yang primer ini lebih banyak digunakan dalam sumber dari Indonesia. Kalau begini kan orang milik Cina juga Indonesia juga kan gitu ya. Kita bisa kalau mau kita batasi oleh ada katakan ada yang mampu, ada yang mampu itu ada. Tapi yang penting harus ada ambil bahwa tadi filosofi menerapkan itu benar maju di Indonesia sama berbeda. Akibatnya pelaksanaan ini berbeda. Ya, tidak yang menggali markus dia sebenarnya sabar pasti. Tadi kalau kita di Indonesia banyak pertimbangannya, bahkan yang belum ada pernah sudah dimasukin. Ya, sama juga dengan ini begitu. Jadi anak yang siapa bayar itu kan dibicarakan ada bersyukur ada sudah ada bersyukur langsung apa yang dia bikin dulu yang di pertanyaan ini langsung dibuatkan ini kan kita ada yang ada bersyukur itu ternyata itu benar itu, tapi implementasinya dalam bantu orang bahagia. Itu ya, Ya, baik. mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ya. Kalau di sini pokoknya saya hanya mungkin sebagai ya. Terima kasih. Untuk pasal 2 ayat 2 tadi masih mau dijelaskan. Pasal 2 ayat 2 tadi. Bunyi pasal 2 ayat 2 apa? Dia membaca pasal 2 ayat 2. Ya. Harus ya. Saya baca ya tentu ada katanya. Pada bab 2 tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 2 ayat 2-nya adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam keadaan tertentu. Anda bisa memperbandingkan penerapannya dari ditetapkan atau tidak kan gitu, tapi dasar legalitas kita dapat ya. Terima kasih, Bro. Ya, saya lanjutkan ya, Prof. Maroni belakangan ya, karena pembimbing satu.
Ya, cuma tadi saudara juga sudah ditanya oleh Dr. Hendy terkait perkaranya Juliari Batubara ya, di mana Pak Juliari ini sebagai Menteri Sosial menyalurkan dana bantuan COVID di Jabodetabek, ternyata beliau menerima hadiah berjanji hingga kepada beliau sekarang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Nah, tadi sudah dibacakan pasal 22 kan dinyatakan bahwa dalam hal keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terhadap Pak Juliari Batubara itu dapat dijatuhkan pidana mati? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya hasil wawancara saya yang pernah saya tanyakan kepada hakim menyatakan bahwa sebenarnya COVID ini belum dinyatakan sebagai bencana nasional, belum ada studi yang mengatakan bahwa ini bencana nasional. Jadi menurut beliau bahwa sebenarnya kasus yang terjadi pada Juliari Batubara atau Menteri Sosial itu belum dapat dikatakan itu dalam keadaan tertentu karena kita masih belum tahu bahwa bencana COVID ini merupakan bencana nasional atau bukan. Seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau alasan itu salah, karena kalau saya itu ada PP dan ada Kepres yang menyatakan bahwa COVID ini adalah sebagai pandemi bencana non alam secara nasional. Sudah ada. Ada. Kalau nggak percaya, bukain ada PP, ada Kepres, karena sudah ada keputusan pengadilannya, yaitu Pengadilan Negeri Tegal itu menjatuhkan pidana pada Wakil Ketua DPRD Tegal yang mana beliau mengadakan pesta untuk mengadakan dangdutan dan akhirnya Pak Wakil Ketua DPRD itu diajukan ke pengadilan. Nah, memang waktu di pembelaannya dia menyatakan bahwa bencana COVID ini bukan bencana nasional karena belum diterapkan undang-undang kekarantinaan. Tapi oleh jaksa itu menggunakan PP dan Kepres dan oleh pengadilan dipidana. Nah, sekarang yang lagi proses juga di Jakarta yaitu terhadap Habib Rizik. Habib Rizik itu ditangkap bukan ditahan itu karena mengabaikan protokol kesehatan itu menggunakan undang-undang kekarantinaan. Jadi intinya adalah kalau alasannya bahwa ini belum merupakan bencana nasional menurut saya tidak tepat. Jadi pertanyaannya adalah dapatkah terhadap Juliari Batubara itu dijatuhi pidana mati? Ya, silakan. Berdasarkan itu bisa, Pak, sebenarnya seharusnya. Misalnya kenapa? Karena kasus korupsi yang dilakukan dia itu banyak merugikan negara juga masyarakat yang terdampak. Itu, Pak. Karena dalam kata keadaan tertentu itu menyebutkan bahwa dapat termasuk ke dalam kerugian negara dan dampaknya pun ke dalam masyarakat juga. Nah, jadi gini, tadi kan kamu udah bacakan pasal 2 ayat 1. Kemudian pasal ayat 2 ayat 2. Karena pasal 2 ayat 2 itu adalah dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, keadaan tertentu itu dijelaskan di dalam penjelasannya adalah suatu kerugian negara dalam kaitan dengan bencana alam, dengan penanggulangan korupsi dan sebagainya. Tapi yang perlu kamu lihat adalah bahwa 2 ayat 2 itu adalah kelanjutan dari 2 ayat 1. Nah, unsur tindak pidana 2 ayat 1 apa? Perbuatan memperkaya diri sendiri. Satu, memperkaya diri sendiri. Kedua apa? Dilakukan oleh orang lain atau suatu korporasi, Ya. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, jadi unsurnya adalah bahwa itu setiap perbuatan setiap orang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
dengan melawan hukum merugikan keuangan negara. Nah, sekarang di dalam perkara Juliari Batubara itu memenuhi nggak unsur pasal 2 itu? Iya Pak, Oh iya, dari mana kamu iyanya? kan dana bantuan COVID itu dana bantuan. Ya dananya betul dana bantuan COVID. Dana bantuan COVID itu oleh Juliari Batubara itu ditenderkan dan kemudian dibagilah kepada masyarakat. Nah, dalam perkara Juliari Batubara adalah dia menerima hadiah atau janji dari pemborong-pemborongnya itu ngasih dia duit, ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta. Maka oleh KPK Juliari Batubara itu dikenakannya kepada pasal 12A, 12B. Nah, sekarang pertanyaan itu suap atau gratifikasi. Apakah terhadap pasal 12 ini bisa dipidana mati? Pakai pasal 2 ayat 2. Pasal 12 itu kayaknya nggak bisa dipakai itu Pak untuk pasal. Iya, karena ancaman pidananya pakai pasal 12, maka walaupun orang meminta dia disuruh dipidana mati ya nggak bisa, kecuali nanti dapat dibuktikan bahwa dari pembagian bantuan sosial itu ada pasal 2-nya. Kalau dia dalam hal ini merugikan keuangan negara, ada perbuatan melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri orang lain sebagaimana pasal 2 ayat 1, maka bisa dijatuhkan pidana mati dengan pasal 2 ayat 2. Tapi kalau penyidiknya nanti kemudian jaksanya, karena di KPK pakainya pasal 12A, 12B, yaitu suap dan gratifikasi. Jadi walaupun mau akademisi, mau terakhir ada wakil menteri Wamenkumham di Harris itu menyatakan bahwa si Juliari Batubara itu harus dipidana mati, itu benar lebih kepada servis, hanya omong-omongan, bohongan. Karena bagaimana hakim akan dijatuhkan pidana mati kalau yang didakwa itu pakai pasal 12. Nah, ini kan kadang-kadang jadinya ya seolah di masyarakat ini pemerintah, oh ini apa? Ini karena terakhir ngomong itu Wamenkumham. Kalau yang ngomong akademisi atau apa nggak diambil. Tapi begitu Wamenkumham ngomong, seolah-olah pemerintah ini mau tegas terhadap koruptor. Tapi itu hanya lip servisnya. Sedangkan di dalam praktek penegakan hukumnya masih pakai pasal 12. Ya nanti begitu masuk pengadilan terus hakim nggak menjatuhkan pidana mati, mungkin hakimnya akan dipersoalkan. Padahal kata hakim gimana saya mau pidana orang pasalnya nggak pakai pasal ayat pasal 2. Nah ini itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak gagalan politiknya yang seolah-olah bahwa pemerintah itu benar-benar, tapi nyatanya itu banyak drakor atau drakor apa? Iya Pak. Nah, banyak drakornya, ya. Saya kira itu dari saya dan terakhir kalau mungkin Prof. Sanusi atau Pak ini biar saya nunggu. Terakhir dari Prof. Maruni, silakan Prof. Maruni. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Prof. Sanusi Husin dan Pak Eni Siswanto. Ibu Erna Dewi belum uji ya? Belum, masih di Riau. Oh gitu, nggak nyambung di ininya, Zoom-nya. Ya baik, Saudara Kusuma ya, jadi memang banyak celah-celah di tesis Anda ini yang belum jelas gitu ya. Di dalam tesis Anda ini Anda ingin menulis tentang sanksi atau tentang tindak pidana korupsinya yang mau dibandingkan itu. Sanksi tindak pidananya Pak. Sanksinya bukan tindak pidananya kan? Iya. Nah ya, jadi harusnya lebih banyak Anda bicara kajian Anda berkaitan dengan sanksinya ini,
gitu ya, sanksinya bukan masalah tindak pidananya, ya. Ada tidak hubungan antara tindak pidana dengan sanksi? Ada, Prof. Apa? Karena adanya tindak pidana, akibatnya ada sanksi pidananya. Pastilah itu. Kaitannya dengan perbuatannya A, jenis sanksinya harus apa, misalnya gitu. Mohon maaf, diulangi. Ya ini ya, karena Anda tidak jelas ya. Di dalam tesis Anda ini, Anda yang mau dikajinya itu tidak jelas. Kalau kita bicara mengenai perbandingan gitu ya, perbandingan hukum gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan sanksi, karena Anda katanya tadi berkaitan dengan sanksi, bahwa secara teoritis ya, dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan tuh ada tiga kebijakan formulasi yang harus dibahas, yang harus diperhatikan, gitu ya. Kebijakan mengenai formulasi mengenai tindak pidananya, ya. Terus kebijakan formulasi mengenai sanksi pidananya, dan yang ketiga kebijakan formulasi mengenai mekanisme sistem peradilan pidananya. Nah, di sini ya antara kebijakan penentuan formulasi penentuan perbuatan ya yang nanti endingnya menjadi tindak pidana dengan kebijakan formulasi sanksi apa yang harus digunakan untuk perbuatan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan. Nah, bahasan Anda di dalam tesis ini masih minim sekali tentang hal itu ya. Anda hanya membandingkan kalau di Cina A, Indonesia B, ya tidak sesederhana itu karena ini bicara mengenai penegakan hukum dalam tataran formulasi. Anda bisa tahu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang bersifat abstrakto dalam tataran formulasi. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana dalam tahap formulasi? Iya, mungkin itu belum saya cantumkan, Prof. Bukan masalah cantuman. Maksud saya apa pertanyaan ini jawabannya? Yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam tataran formulasi, dalam tata formulasi. Apa bedanya penegakan hukum dalam tahap formulasi dengan tahap aplikasi? Ya, ini ya, jadi dari dasar itu aja Anda udah tidak jelas ya, sehingga tesis Anda ini akhirnya tutup kiri, tutup kanan gitu ya. Saya ngebimbingnya karena aspek kemanusiaan aja gitu ya, karena sudah bolak-baliknya nggak jelas gitu ya. Nanti diperbaikin aja ya, masukan-masukan dari para penguji tadi ya untuk analisisnya karena ini tesis gitu ya. Ini masih sangat lemah, masih belum tataran skripsi nih gitu ya. Nanti untuk lebih baiknya bisa bimbingan lebih lanjut dengan Pak Dr. Edi Rifai dengan saya gitu ya. Jadi catatan-catatan dari penguji tadi gitu ya agar tesis Anda ini memenuhi kriteria sebagai tesis lah gitu ya. Nanti diperbaiki setelah ujian. Saya pikir itu Pak Edi, terima kasih. Ya, baik. Udah.
Tadi mau jawab atau masih? Cukup. Cukup. Ya. Ya udah, saya kira demikian. Terima kasih Prof. Maroni, dan selanjutnya karena masih ada satu penguji lagi, maka ujian komprehensif skor ya. Jadi untuk cuma harap menghubungi Ibu Erna Dewi, mungkin bisa kalau video call karena ibunya masih di Riau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nilainya juga ke Pak Maroni ada di grup E, ke grup E. Ya udah cukup, kita Terima kasih, saya izin, klik. Tadi ya Prof. Ya. Ya Prof. Kalau maksudnya jangan ngambil nilai itu. Iya, nanti biasanya didampingi. Didampingi. Iya. Jadi HP Bukan, itu HP pasca, Pak. oh gimana? Ini siapa ini ya? Ya Pak Heni. Terima kasih Pak Hedi, Iya. Pak Heni. Oh, Pak. Masih ada lagi? Masih sih, Anwar. Bu Erna gimana ya Bu Erna? Lagi sama Riau. Jadi gimana Mbak saya? Nanti coba hubungi aja. Terus? Terus ini apa namanya? Dia pembimbing atau pembahas? Membahas. Kalau minta masukan dari kemudian minta dilanjutin nggak depan dengan telepon, gimana Bu? Gitu Bu. Saya nggak tahu apa dia ini apa namanya? Lewat video call aja atau gimana gitu. Gitu aja, habis itu udah Mbak? Udah kan tinggal buka aja ya. Iya. Sudah. Kan izin keluar ya Pak. Terima kasih Bu.
Pak.